Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmiati dari Prodi Keperawatan tingkat 2 Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan melakukan tindakan yaitu menggambarkan kemampuan seorang perawat dalam menentukan pengkajian fisik pada bayi baru lahir. Tujuannya untuk mengidentifikasi tanda dan bahaya pada saat bayi dilahirkan, untuk menentukan diagnosa dan menentukan perencanaan intervensi. Terima kasih. Sudah lengkap bisa? Selamat pagi, Bu. Pagi. Apakah benar ini dengan bayi Ibu Rita? Iya. Baiklah, Bu, perkenalkan, nama saya Nurmiati. Di sini saya akan merawat anak Ibu, dan hari ini saya bertugas untuk melakukan pengkajian terhadap fisik anak Ibu. Iya. Anaknya apakah sudah disusui, Bu? Sudah. Baiklah. Baiklah, Bu. Saya akan melakukan pengkajiannya sekarang ya, Bu. Iya. Terlebih dulu saya mencuci tangan dulu ya, Bu. Iya. Yalah, Bu, saya pakai handphone dulu ya. Iya. Enggak tuh makan. Enggak tuh. Masin dia. Enggak. Kita kan enggak makan manis nih, Pani. Ya, pelan-pelan makan, pelan-pelan. Makan tadi kan enggak tahan. Baiklah, Bu. Langkah awal saya akan melakukan mengukur timbangan berat badan anak Ibu ya. Iya. Kita buka dulu ya, Bu ya. Iya. Mana adanya? Sama anak HP enggak dimakan. Mana mana sendiri. Timbangannya 3 kilo ya, Bu ya. Iya. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tinggi badan ya, Bu. Iya. Tingginya 47 cm. Selanjutnya saya akan melakukan tekanan suhu terhadap anak Ibu ya. Kita melakukan pengukuran suhu dengan ujung termometer diletakkan di ketiak bayi. Selanjutnya kita akan menghitung denyut jantung bayi dan pernapasan bayi dengan menggunakan stetoskop. Kita lakukan dengan 1 menit penuh. Begitupun dengan menghitung pernapasan. Kita lakukan dengan 1 menit penuh. Baiklah. Selanjutnya, saya akan mengukur lingkar kepala bayi. Misi ya, Dek. Kemudian kita mengukur bagian lingkar dada bayi. Kita akan lakukan pengkajian. Yang pertama, kita raba bagian kepala. Apakah ada benjolan, kita tekan-tekan. Kemudian kita raba fontanel superior dan fontanel anterior. Dengan cara kita meletakkan tangan kita mulai dari belakang kepala sampai bagian depan. Kemudian kita lihat apakah fontanel sudah tertutup atau belum. Kemudian kita beralih ke wajah. Kita lihat bagian mata apakah simetris atau tidak. Kita lihat ke arah bagian telinga, lengkap atau tidak. Posisinya apakah sejajar dengan mata. Normalnya kuping sejajar dengan mata. Kita cek bagian hidung dengan menutup 1 lubang bagian hidung. Kita
rasakan dan ulangi di sisi lainnya. Lihat simetris atau tidak. Kemudian masukkan jari kita ke dalam mulut bayi. Refleks bayi akan menghisap. Raba bagian langit-langit dan juga lidah dan rongga mulut apakah ada kecacatan. Kemudian kita beralih ke dada. Amati bentuk dada, datar, cembung, atau cekung. Dan kita bisa melihat detak jantung bayi. Kemudian kita beralih ke bagian abdomen. Lihat bentuk abdomen ataukah cembung atau cekung. Dan kita lihat di tali pusar. Apakah ada darah atau sekret atau nanah. Normalnya tali pusat bayi itu bersih. Kemudian kita amati bagian tangan dan kaki. Lihat jari-jarinya lengkap atau tidak. Jika lebih berarti kemungkinan terjadinya kecacatan. Kemudian kita amati bagian belakang bayi. Kita lihat di bagian kepalanya apakah terdapat luka. Dan jika kita terdapat warna kebiruan di bagian dubur bayi, itu adalah normal. Kemudian kita beralih ke genitalia. Jika bayi perempuan, itu bisa terlihat labia minora, labia mayora, dan klitoris. Dan amati lubang kencing dan vagina. Jika terdapat darah di vagina, itu adalah temuan yang normal. Jika bayi laki-laki, kita amati penis, lihat lubang kencing, apakah pas di ujung penis. Kemudian tekan testis, jika terdapat bengkak atau terdapat cairan, harus konsul ke dokter anak. Kita melakukan pengkajian di bagian genitalia, kita harus mengganti handskun. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengkajian refleksi. Sebelumnya kita sudah melakukannya. Kalau kita memasukkan jari kita ke dalam mulut bayi, maka dia akan melakukan refleks menoleh dan menghisap. Kemudian kita akan melakukan refleks memutar. Kita usap-usap di pipi bayi, respon bayi dia akan menoleh dan mencari. Kemudian refleks menggenggam. Taruh telapak tangan kita di tangan dan lakukan pada bagian kaki. Refleksnya bayi akan menggenggam. Kemudian refleks Babinski. Lakukan rangsangan mulai dari tumit sampai ke bawah jari-jari kaki. Nanti refleks jari-jari ini akan melakukan gerakan membuka ke arah belakang bagian kaki. Selanjutnya yaitu refleks Moro. Kita bisa angkat kepala bayi dengan tangan satu. Tangan satunya berjaga-jaga di bawahnya. Kemudian kita lepaskan dengan tangan satunya. Ini bisa dalam keadaan seperti terkejut. Refleks mata. Berikan sinar pada mata bayi, maka refleks bayi akan berkedip. Atau bisa dengan kita lakukan meletakkan tangan kita di atas kepala bayi, responnya sama, dia akan berkedip. Bu, pengkajiannya sudah selesai. Bentar ya.
Baiklah, mungkin itu saja tindakan yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.